bahagia selalu. Selamat bertemu kembali anak-anak kami. Kita akan mulai memuji Tuhan, kita akan bersukacita, dan kita akan tetap di tempat. Jangan ada yang kemana-mana ya. Kita mulai, kita berdiri, semua bangkit berdiri, harus semangat. Kita bersukacita dengan bernyanyi sukacitaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padanya, karena kasihku padanya tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku anggap lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang, persiapkan Alkitab, kidung jemaat, tidak lupa persiapkan hati dan persembahan. Oke, kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai semua sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini. Kita keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala aktivitasmu. Tapi pada hari yang ketujuh, ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga, baik anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang ada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya pada 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh ajaran dan firman-Nya. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36.
kuduskan dosaku, hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Marilah kita meminta pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk minggu ini, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkau
Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Pasti selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ya. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini, di minggu ke-17 setelah Trinitatis. Oleh karena itu, mari kita mempersatukan hati kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu semuanya, perkenalkan nama Amang Pendeta Martin, prayer putar-putar, dan Amang sekarang menjadi pimpinan jemaat gereja kita HKBP Melati Resort Saksam. Ya, nah nanti kita akan bertemu ya dalam ibadah kita jika nanti kondisi dari COVID-19 sudah semakin membaik. Amin. Amin. Ya, sekarang adik-adik sekolah minggu semuanya, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nas khotbah di minggu hari ini, tertulis dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 hingga ayat 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Mari kita buka Alkitab kita, Ama akan membaca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dibilinya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedang pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para awahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingku kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita sudah sering ya mendengarkan nas khotbah kita ini, yaitu tentang perkelahian Daud dan Goliat. Ya, Goliat orang Filistin ya, dan Daud adalah bagian dari umat pilihan Allah. Nah, tentu tidak ada di antara kita yang suka berkelahi, bukan begitu? Ya, tentu kita dilarang untuk memiliki musuh, untuk berkelahi kepada teman-teman kita, kepada siapapun ya, ya. Jadi jangan kita mempunyai musuh, tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, ya. Namun dalam cerita kita saat ini, di mana Daud dan Goliat itu, di mana Goliat itu
sangat menghina Daud. Karena apa? Karena Daud masih muda, badannya kecil, ya. Jadi Goliat merasa jika mereka berkelahi, jika mereka berantem, maka dia akan menang. Nah, jika kita perhatikan firman Tuhan tadi, justru Daud tidak takut. Meskipun dia badannya kecil, ya, dia masih muda, dan Goliat itu besar, tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena Daud hanya mengandalkan nama Tuhan. Daud hanya mengandalkan Tuhan dalam menghadapi Goliat, sehingga Daud mengalami kemenangan, sehingga Daud itu bisa bersukacita, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, tadi Amo Pendeta sudah mengatakan, musuh kita sekarang bukan teman kita, bukan orang tua kita, bukan saudara kita. Nah, musuh kita siapa saat ini? Musuh kita saat ini adalah iblis. Iblis yang akan selalu menggoda kita, iblis yang selalu memaksa kita untuk berbuat jahat. Nah, oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik, kita jangan takut mengandalkan nama Tuhan. Jika misalnya ada godaan iblis yang datang pada kita. Kapan itu godaan iblis? Contohnya, ada yang mengatakan, ayo pukul temanmu, ayo berkelahi, berantem, pukul dia, sakiti dia. Nah, itu adalah suara iblis. Nah, lalu katakan bahwa aku punya Tuhan, Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada siapapun, ya. Jadi kita harus mengasihi teman kita sesama sekolah minggu, teman sekolah kita, keluarga kita, orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, ya. Jadi kita harus mengasihi satu sama yang lain. Kita nyatakan, menyalah engkau iblis, aku punya Tuhan, di mana Tuhan menghendaki kami untuk selalu hidup di dalam kasih. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya, jangan takut untuk menghadapi musuh kita, iblis, ya. Iblis yang dinyatakan dia akan selalu mengganggu anak-anak sekolah minggu. Sekali lagi yang Pendeta katakan hanyalah engkau iblis jika ada godaan kepada kita untuk melakukan yang tidak baik. Jadi anak-anak sekolah minggu HKBP Melati harus bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Diberkati Tuhan kita supaya kita dapat melakukan yang baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada minggu hari ini, di mana kami dinyatakan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya anak-anak sekolah minggu HKBP Melati, agar kami mampu menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Jika ada godaan iblis kepada kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang akan membawakan kami kepada keselamatan. Berkati kami semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami, seluruh majelis dan juga jemaat HKBP Melati, Tuhan juga berkati. Apabila ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang berulang tahun, Tuhan yang berikan mereka panjang umur dan kesehatan. Dan jika ada yang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan. Berkati kami Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, agar kami selalu sehat dan kuat di dalam menghadapi dan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Berkati orang tua kami, pekerjaan tangan orang tua kami, berkati saudara-saudara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu,
kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kakak harap berikan persembahan dengan jujur, jangan diremuk-remuk. Kita bernyanyi, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau membimbingku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, sekarang adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kalian semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Salam damai. Yesus memberkati. Dadah. Kuis kita hari ini adalah, sekarang kita sudah punya amang pendeta baru. Silakan rekam video untuk mengucapkan selamat perkenalan dengan amang pendeta.